Selamat pagi, selamat bertemu di hari Rabu ini. Kita memulai hari kita dengan terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, menjadi orang Kristen itu sejak dahulu sampai sekarang banyak mengalami pertentangan, baik dari dunia sekitar, baik dari agama-agama sekitar, bahkan juga banyak dari orang-orang yang tidak berkeinginan dengan hidup kita. Dengan demikian, dalam kehidupan para jemaat yang di Efesus, Paulus memuji keimanan mereka karena dalam menghadapi berbagai hal tantangan, iman mereka semakin teguh dan kuat di dalam Tuhan. Paulus menyadari hal itu boleh terjadi adalah karena jemaat yang ada di Efesus telah menerima Roh Kudus yang menjadi pembimbing dalam kehidupan mereka. Karena dengan Roh Kudus kita bisa mengerti jalan Allah. Kita bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita akan jauh dari pertentangan-pertentangan dunia ini. Untuk mengerti tentang Kristus saja di dalam kehidupan ini, kita tidak memerlukan ilmu dunia. Tetapi kita hanya memerlukan Roh Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan kita kepada iman dan kebenaran yang sesungguhnya dalam Kristus. Itulah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Bahwa orang mempertentangkan tentang ketuhanan Kristus karena mereka selalu memakai logika manusiawi mereka. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang bebas, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menentukan segala-galanya di tengah-tengah dunia ini. Sudah barang tentu dengan kekuasaannya, Allah bisa menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan Maria. Dunia ini tidak bisa menerima hal itu karena logika mereka. Dan orang bertanya, tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Karena dalam logika mereka Tuhan itu adalah tinggal di singgasana di sorga. Tetapi Allah kita adalah Allah yang sudah mendunia, sudah bersama-sama dengan kita, sudah menjadi daging di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian saudaraku, dalam kemanusiaannya Tuhan telah menaklukkan dunia ini. Dan di dalam hal itulah diberikan kepada dia tahta surgawi. Sebelum kenaikannya ke surga, dia menjanjikan kepada kita Roh Kudus, roh pengantara antara manusia dengan Tuhan, roh yang membimbing kita kepada pengetahuan yang benar tentang Allah. Maka dengan itu saudaraku, miliki Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu yang selalu mengarahkan hidup kita kepada hidup yang mengerti tentang jalan Allah. Maka imanilah hanya Yesus yang menjadi juru selamat dan penyelamat bagi kita. Dengan demikian saudaraku, dalam konteks ini dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditentukan untuk menerima kemuliaannya
Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Dan Kristus hidup di dalam hidup kita. Semoga hari kita selalu hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Karena Kau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat bagi kami. Dan Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus, menjadi pengajar yang setia dan pembimbing kepada kami. Agar kami tahu jalan kebenaran dan hidup. Bahwa itu telah Engkau peruntukkan kepada kami. Dan kami telah menerima mahkota surgawi. Karena kami adalah anak-anak terang. Anak-anak yang telah Engkau berkati dalam kuasa dan penyertaan. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Sertai kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang setia di hadapan-Mu. Kami jalani hari kami dalam kuasa-Mu. Dan terimalah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam. Horas, Tuhan memberkati, menyertai kita.